Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani. Salam sejahtera bagi kalian semua yang sudah saya terima kasih sudah menonton video saya. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya dari Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya disuruh untuk membuat atau memanajemen suatu konflik. Strategi manajemen konflik yang sudah diajarkan atau yang ada adalah seperti ini: P. Planning, O. Organizing, A. Actuating, C. Controlling. Nah, di sini saya akan membahas tentang kriminalisasi rakyat. Kriminalisasi rakyat. Kriminalisasi adalah suatu perbuatan individu, perubahan perilaku individu namun bermaksud jahat kepada rakyat. Nah, biasanya contohnya di sini saya akan membahas tentang suatu perkampungan yang dipaksa digusur hanya untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha-pengusaha yang ingin membangun sebuah industri untuk kepentingan mereka sendiri, atau biasanya malah industri tersebut tidak baik untuk dijalankan. Nah, yang pertama, sebagai masyarakat, kita pertama kali harus kita lakukan adalah tenang terlebih dahulu. Dalam kondisi apapun, meskipun kita sudah terancam seperti apa, kita lihat waktunya. Kalau bisa kita manfaatkan saat kita diajar tersebut, kita merekam. Usahakan kita merekam atau mengumpulkan bukti seperti video, mempersiapkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kita menurut sistem perumusan sistematik tadi, POAC, yang pertama planning, yaitu perencanaan. Yang pertama, sebagai masyarakat kita kan memang biasanya kekurangannya, mohon maaf, kekurangan seperti mereka kan menang di bidang sosial, mungkin perencanaannya. Yang pertama, kita mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Setelah kita mengumpulkan bukti, setelah itu kita mencari informasi tentang bagaimana langkah-langkah atau bagaimana cara melaporkan atau apa saja yang perlu kita siapkan agar saat kita melaporkan pelaku, biar kita dianggap laporan kita, biar dianggap oleh pihak yang berwajib. Karena jika kita tidak mempunyai bukti-bukti, yang kita tidak akan dianggap di sana, atau laporan kita dianggap tidak layak gitu. Ya, setelah itu kita melakukan perencanaan tentang melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Komnas HAM. Yang kedua, organizing. Setelah kita merencanakan bukti, mencari informasi dan membuat rencana melaporkan ke Komnas HAM, yaitu polisi, setelah itu ke pengadilan, kita membuat kelompok. Setelah itu kita membuat kelompok untuk membagi tugas. Maksudnya membagi tugas di sini, kita membagi tugas atau membuat suatu susunan atau membentuk kelompok untuk yang bertugas. Yang satu untuk mengumpulkan bukti, yang kedua untuk mencari informasi, yang ketiga untuk nanti yang siap-siap melaporkan ke Komnas HAM atau yang sudah membuat pengajuan untuk Komnas HAM. Setelah kita melakukan
membentuk organisasi, kita actuating, yaitu melakukan usaha tersebut. Melakukan usaha yang pertama mencari bukti. Ada bagian orang yang mencari bukti, mungkin nanti bukti visual tentang rekaman suara, video, CCTV saat kita diancam, mungkin ada tindak kekerasan juga, itu bisa kita rekam, bahkan sangat hati-hati mungkin. Sudah itu kita mempunyai bukti, bisa juga bukti seperti materai, ada tanda tangan itu. Dan jangan sampai juga seperti akte tanah, kayak akte itu jangan sampai jatuh ke tangan orang tersebut, nanti bisa disalahgunakan. Bahkan biasanya juga ada yang mereka sudah menyiapkan yang palsu bahkan. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Pokoknya yang asli itu harus kita amankan terlebih dahulu. Setelah itu kita melaksanakan lagi mencari informasi, yang satunya mencari informasi, menggali informasi bagaimana cara agar sebaiknya kita konsultasi dengan kuasa hukum ya, karena mereka yang lebih tahu. Setelah itu kita melaporkan ke Komnas HAM, membuat pengajuan kepada mereka. Selanjutnya kita melaporkan ke Komnas HAM. Mohon maaf, lanjutkan tadi. Setelah kita melaksanakan mencari informasi atau kita konsultasi dengan kuasa hukum bagaimana nanti kita menghadapi atau cara melaporkan kita, nanti kita di persidangan sebagaimana, kita sebaiknya kita konsultasi dengan kuasa hukum. Setelah itu ada juga sebagian kelompok yang sudah kita bagi tugasnya tadi, yang melaporkan ke Komnas HAM, mengajukan permasalahan nanti. Tapi itu setelah kita sudah memiliki bukti dan sudah mendapatkan informasi dari pihak eksternal. Setelah itu controlling. Setelah kita melaporkan, nanti kita akan mungkin ada penindaklanjutan di kepolisian, nanti ada di persidangan juga. Nanti kita kontrol apa yang sudah kita lakukan, kita kontrol, kita awasi bagaimana jalannya penyelesaian masalah tersebut, agar nanti tidak keluar dari perencanaan, ataupun jika nanti ada permasalahan bisa dengan cepat dan tanggap kita atasi permasalahan tersebut. Nah, menurut saya itu seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang begitu kena ya, mungkin agak karena saya emang lagi gak enak badan. Mohon maaf jika suaranya kurang keras. Dan itu tadi, pokoknya dalam menghadapi semua manajemen konflik, kita itu harus menggunakan sistematika yang baik seperti POAJ. Yang pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah planning atau perencanaan. Setelah itu organizing. Setelah itu actuating atau pelaksanaan atau usaha. Lalu controlling, mengontrol atau mengawasi usaha yang sudah kita ajukan tadi ke pihak berwajib, agar nanti kita bisa lebih pasti tercapainya tujuan kita.
agar kita lebih aman. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan di hati para melihat video saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.